Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ilal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nazhatul Tulab, yakni Kiai Haji Muhammad Ibnu Muafi beserta keluarga besar alladzina sami'nahu wa ta'nahu. Dan tidak lupa pula kepada ajaran asatid-asatidah, terutama kepada guru-guru pembimbing kita yang ada di Pondok Nata, terutama yang ada di SMA Nata, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua dan tidak mengurangi rasa takdim saya kepada beliau semua. Yang pertama-tama dan yang paling pertama, marilah kita panjatkan puja-puji tasyakur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan wal afiat di dunia ini, sebab beliaulah kita berdiri di tanah ini. Dan yang kedua kalinya, marilah kita salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Rasul Zaman, Nabi dunia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menakis kita dari zaman jahiliyah sampai zaman ilmiah dengan adanya terang iman wal iman yang bisa membimbing kita kepada cahaya dan menuju cahaya. Oke, daripada memperpanjangkan waktu, saya di sini akan berpidato tentang rukun iman yang wajib kalian ketahui. Dan oh ya, perkenalkan, nama saya Tirta Sanjaya. Saya dari kelas 2 SMA reguler. Saya di sini akan berpidato tentang rukun iman. Wahai hadirin umat Islam, muslimin muslimat, wahai kalian semua yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta, kalau kalian tidak tahu rukun iman, maka kalian jangan mengaku umat Islam. Umat Islam wajib mengetahui rukun iman. Rukun iman itu ada 6, wahai hadirin hadirat. Hadirin yang paling mulia, yang paling saya segani semua, dimanapun kalian berada, kalau kalian merasa Islam, maka kalian harus rukun kepada Allah. Dan dimanapun kalian berada, kalian yang kedua harus rukun kepada malaikat Allah. Dan dimanapun kalian berada, kalian juga harus rukun kepada kitab-kitab Allah. Dan dimanapun kalian berada, kalian harus rukun kepada Rasulullah dan Nabi-Nabi Allah. Dan kalian dimanapun kalian berada, kalian harus rukun kepada dan dimanapun kalian berada, maka kalian tidak akan pernah jauh dari kata qada dan qadar, kebaikan dan keburukan. Itu 6 rukun iman yang wajib kalian ketahui. Rukun iman yang pertama, rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian sebagai umat Islam, kalau tidak bisa merukun imankan, maka kalian semua tidak bisa dibilang Islam. Rukun iman ini yang paling wajib. Allah Subhanahu wa taala yang berdiri sendiri, yang tidak membutuh bantuan orang lain, maka kita sebagai umatnya, maka kita sebagai hambanya, kita wajib rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan wajib lagi, tapi harus. Karena kenapa? Karena kita adalah manusia yang sengsara, yang tidak ada gunanya di mata Sang Pencipta. Yang kedua, rukun iman kepada malaikat-malaikat Allah. Rukun iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita sebagai umat Islam wajib rukun iman kepada malaikat Allah, karena malaikat Allah adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan melalui api, yang tidak mempunyai dosa dan selalu diberi nasihat dan selalu diberi perintah. Kita harus iman kepada malaikat-malaikat Allah, karena kita juga hamba-hamba Allah yang diciptakan dengan Allah.
Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Kita semua harus iman kepada kitab-kitab Allah. Kita sebagai umat Islam harus mengetahui kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang pertama Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran, yang diciptakan oleh Nabi Musa, Daud, Isa, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah yang 4. Maka dari itu kita akan diberi penerang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam, kita harus wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, hadirin hadirat. Dan yang keempat, hadirin hadirat, kita harus iman kepada Rasulullah dan Nabi Allah. Semua yang ada di Islam tidak akan ada jika tidak ada Rasulullah. Islam tidak akan bangun dan tunggak jika tidak ada Rasulullah. Maka dengan itu kita merasa syukuri iman kepada Rasulullah dan Nabi Allah, karena beliaulah yang telah mengangkat derajat kita. Sebagai umat Islam kita harus bangga dari banyaknya solat yang diterangkan Allah, hanya 5 yang diberi oleh Nabi Muhammad SAW. Kita harus rukun kepada iman kepada Rasul Allah agar kita bisa mendapatkan hidayah di hari kiamat. Dan yang kelima, iman kepada hari yang akhir, hari yang dimana semua manusia merasa siksa-siksanya, hari yang dimana hari keburukan, hari yang dimana yang sengsara, paling sengsaranya di dunia, hari Yaumul Akhir, Yaumul Kiamat, hari kiamat. Hadirin, kita wajib beriman kepada hari kiamat. Sebagai orang Islam, kita harus iman kepada hari kiamat. Kita juga harus percaya, hadirin, kepada hari kiamat, karena hari kiamat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus percaya dengan adanya itu. Maka kita harus siap dengan datangnya hari itu. Dengan apa? Dengan bekal ibadah kita. Dan yang keenam, yang paling penting, kita sebagai manusia yang terzolimi, manusia yang rendahan, kita tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah bisa menghindarkan keburukan dan kebaikan yang dimana yang disebut dengan qada dan qadar. Wahai hadirin hadirat, kita hanyalah manusia biasa, rukun iman kebaikan keburukan, maka kita harus iman kepada qada dan qadar. Kita hanya berdiri di atas tanah, dibuat pun dari tanah, maka kita harus beriman kepada qada dan qadar. Dan yang keenam itu, kita tidak bisa apa-apa dengan adanya rukun iman, maka kita harus bangga. Dengan itu saya mengucapkan syukran lillahi ta'ala. Apabila ada kesalahan yang semena-mena meskipun sekecil-kecil, maka itu datangnya dari saya. Jika ada yang kebenaran sedikit pun, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak bisa dan tidak mau berpanjang-panjang, marilah saya akan tutup dengan adanya pantun. Kalian semua datang dari surga, maka pulangnya akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.